Terungkap identitas 5 anggota TNI AL diduga aniaya guru SMK di Talaut, Sulawesi Utara. Akhirnya terungkap identitas 5 oknum anggota TNI AL yang diduga menganiaya seorang guru SMK di Melongwane, Talaut, Sulawesi Utara. Kelima oknum anggota TNI AL dari Lanal Melongwane yang diduga menganiaya guru SMK bernama Berkam Saweduling, BS, di Talaut, Sulawesi Utara, telah terungkap identitasnya melalui rilis resmi TNI AL. Nama-nama mereka adalah Praka R, Praka J, Praka F, Praka S, dan Praka Haji. Komandan Kodaeral 8, Laksamana Muda TNI Dery Triyesananto Suhendi, SE, MTR Ops, menegaskan bahwa seluruh oknum yang terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku, sebagai bentuk komitmen TNI AL menjaga disiplin dan profesionalisme institusi. Atas nama pemimpin TNI AL, kami tidak mentolerir segala bentuk tindakan tidak terpuji dan melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota TNI AL, tegas dia. Saat ini, oknum-oknum TNI AL yang terlibat langsung dengan kejadian tersebut sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh Polisi Militer TNI Angkatan Laut dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Saat ini, situasi di Melongwane telah kembali kondusif, ujar dia. Ungkap dia, pihak Lanal Melongwane sendiri telah menyerahkan bantuan pengobatan dan tali asih kepada korban. Selanjutnya, Lanal Melongwane melakukan koordinasi dan mediasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta keluarga korban, untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Namun proses hukum tetap berlanjut, kata dia. Ia mengimbau masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk tetap tenang. Kami memastikan bahwa proses hukum terhadap oknum aparat TNI AL tersebut dilakukan secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, ujar dia. Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kepulauan Talaut untuk bersama-sama menjaga ketertiban serta kondusivitas di Kepulauan Talaut. Kelima oknum prajurit TNI AL terduga pelaku penganiayaan terhadap warga Melongwane Talaut tersebut telah diamankan pihak POM Lanal Melongwane, Talaut. Hal itu dibenarkan oleh Godfrey Timpua, tokoh adat Melongwane yang turut hadir bersama Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisha G. Bambungan. Ia sudah diamankan terduga pelaku yang kini berada di sel tahanan POM Lanal Melongwane, ujarnya kepada wartawan Tribun Manado Co.id, Sabtu, 24 Januari 2026. Dalam rekaman video yang dikirimkan kepada wartawan Tribun Manado Co.id, terlihat 5 orang oknum prajurit TNI AL berdiri tegap di dalam jeruji besi. Di luar sel tahanan ada Godfrey Timpua, tokoh adat Melongwane dan Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisha G. Bambungan. Menurut keterangan resminya, langkah ini dilakukan untuk memastikan kasus penganiayaan ditangani secara profesional dan transparan, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi korban dan masyarakat. Penahanan ini juga menjadi respons atas desakan masyarakat adat dan tokoh-tokoh lokal yang menuntut pertanggungjawaban aparat terkait. Tokoh adat Melongwane, Godfrey Timpua, Amanga Banua, menyambut baik langkah tersebut. Ia menegaskan bahwa pengawalan masyarakat tetap diperlukan hingga proses hukum tuntas dan keadilan bagi korban benar-benar ditegakkan. Masyarakat dan tokoh adat berharap langkah tegas POM AL ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh anggota TNI agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang, serta tetap menjaga marwah hukum dan adat di wilayah perbatasan utara NKRI, pungkasnya. Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Melongwane, Letkol Laut, P. Yogie Kuswara, memberikan keterangan resmi terkait dugaan tindak penganiayaan yang melibatkan sejumlah oknum anggota terhadap warga sipil. Letkol Laut, P. Yogie Kuswara menjelaskan bahwa pihak Lanal Melongwane telah melakukan mediasi dengan keluarga para korban dan permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan baik. Sudah ada mediasi antara pihak Lanal dan keluarga korban, dan semuanya telah terselesaikan dengan baik, ujar Yogie Kuswara. Ia menegaskan, pihak Lanal Melongwane siap bertanggung jawab atas kondisi para korban yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Selain itu, Lanal memastikan bahwa oknum prajurit yang diduga terlibat dalam tindakan penganiayaan telah diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Para pelaku yang diduga melakukan penganiayaan dipastikan diproses di pengadilan militer, sesuai dengan ketentuan yang ada, tegasnya.